Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bestari semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video ini saya akan membahas tentang teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Sebelumnya, sahabat Bestari sudah tahu belum kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Jadi, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-5 dan proses masuknya tersebut tidak dapat terlepas dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Walaupun begitu, para ahli masih berbeda pendapat mengenai bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Adapun berbagai media penyebaran agama Islam di Indonesia. Pertama, melalui perdagangan. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya, perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. Kedua, melalui perkawinan. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Ketiga, tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual, ajaran tasawuf memengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. Keempat, pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik-praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. Terakhir, ada kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Selanjutnya, mari kita beralih ke pembahasan mengenai teori-teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Bijnepel dan Moket yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Snoek Hurgronje yang juga sebagai ilmuwan Belanda berpendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan orang-orang Gujarat telah berlangsung lebih awal dibanding dengan orang-orang Arab. Teori masuknya Islam di Indonesia yang dicetuskan Hurgronje dan Bijnepel ini didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Kambay. Yang kedua, bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292, ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Selain memiliki bukti, teori ini juga mempunyai kelemahan. Antara lain, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kemudian, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Yang kedua, teori Persia. Teori yang dibangun oleh Hussein Jayadiningrat ini berfokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan saja, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Teori ini memiliki beberapa bukti yang menguatkan dari teori Persia. Akan tetapi, setelah ditelusuri, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan.
Yang ketiga, teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, dan masih banyak lagi. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7. Dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya karena Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pendapat bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan itu ditemukan oleh Morrison. Ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak berarti bahwa Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Morrison mematahkan teori Gujarat ini dengan merujuk pada kenyataan bahwa pada masa Islamisasi Samudra Pasai, di mana raja pertamanya wafat pada tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian, Kambai, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, di mana dari tempat itu para penyebar Islam datang ke Nusantara, maka pastilah Islam telah sukses dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malik al-Saleh, yaitu sebelum tahun 1297. Morrison selanjutnya mencatat, meskipun Laskar Muslim menyerang Gujarat beberapa kali, Raja Hindu di sana mampu mempertahankan kekuasaannya hingga tahun 1297. Nah, bagaimana untuk video hari ini sahabat Bestari? Pembahasannya seru bukan? Kita belajar mengenai berbagai teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi sahabat Bestari semua. Dan tentunya sahabat Bestari juga mampu memahami bagaimana dan apa saja teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.